Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Ngopi, ngobrol bareng asisten papi. Kita kedatangan narasumber atau bintang tamu dari teman kita nih yang baru banget bergabung di PS Store. Ada Kak Ade. Halo Kak Ade. Gimana Kak Ade, sehat keadaannya? Sehat, alhamdulillah. Kalau boleh tahu Kak Ade asalnya dari mana? Kalau dari asal itu aslinya dari Riau, Dari Riau. Pekanbaru. Tinggalnya di? Kalau sekarang lagi ngekos, soalnya anak rantau itu di Lambar Grogol. Oh, di Grogol. Jadi ini kakak atau adik? Saya anak pertama, cuman memang namanya Ade Rika. Oh, Ade Rika. Kenapa nggak dipanggil Rika aja gitu? Sebenarnya kalau dari keluarga itu memang panggilannya Rika, cuma semenjak SMP diganti sama teman-teman SMP. Jadi kebiasaan panggilnya Ade. Oh, panggilannya Ade. Kalau boleh tahu nih ya, Kak Ade itu prosesnya gimana sih bisa sampai di PS Store gitu? Aduh, gimana ya? Kayak nggak nyangka banget sih ya, kayak soalnya kan yang ya kita semua tahu yang daftar itu kan bisa dibilang ratusan, bahkan Bisa dong ribuan ya. Iya, betul. Kita banyak banget sampai yang padahal Padat banget. lowongannya dibuka dari pagi sampai sore itu masih banyak banget. Berangkat dari Jelambar itu dari jam 9 pagi. Tapi nyampe sini kan jauh banget. Itu nyampenya jam setengah 1. Naik apa dari Grogol? Nah, karena saya waktu itu belum tahu tentang rutenya kereta. Iya, jadi saya naik dari Transjakarta. Oh, kirain naik ojol gitu. Mahal banget. Ongkos ya. Kita kan juga yang namanya ya anak kos, anak rantauan, pasti budgetnya ditentuin juga. Berarti Kak Ade udah lama ngerantaunya? Kalau ngerantau ya udah lumayan lama banget. Udah berapa lama sih Kak? Hampir 1 tahun kalau di Jakarta. Oh, emang sebelumnya di mana? Sebelumnya itu saya ngerantau juga, tapi di ibu kota Pekanbaru. Emang udah biasa jadi anak rantau berarti ya. Iya kakak. Aku mau tanya juga nih. Ini kan kakak berarti hari ke-6 di PS Store ya. Lagi masa training nih. Apa aja sih yang kakak rasain selama training 6 hari ini di PS Store? Kalau yang saya rasain sih kak, kayak wah banget ya. Karena kan suatu perusahaan besar itu pasti dari awalnya itu pasti dari ownernya langsung. Kenapa nih owner kita nih? Aduh kak, saya kan dari kemarin-kemarin tuh nyari kerja ya. Kayak bener-bener full nyari kerja, dari aplikasi, dari situs web segala macem nyari. Dan bener-bener nih owner doang nih yang persyaratannya cuma wajib sholat 5 waktu. Jadi kayak so easy. Oh gitu. Jadi karena persyaratannya kelihatannya gampang gitu ya. Iya gampang banget ya gitu kan. Karena kita yang muslim juga pasti sholat 5 waktu itu pasti udah wajib banget. Iya betul. Nah di persyaratannya juga ada yang memang cari yang memang bener-bener mau kerja gitu. Jadi persyaratan nggak harus yang kita harus D3, S1 ataupun yang pakai tinggi badan yang sampai 150 lebih gitu. Iya. Yang penting dari kitanya ada kemauan untuk kita memang diniatkan untuk bekerja. Jadi tapi Bang Putra ya, kalau kita bilangnya itu nggak hanya mencari yang memang cuma jadi pekerja aja. Tapi gimana caranya Bang Putra mau kita itu juga bisa sebagai pengusaha. Iya kan? Bener banget kak. Jadi ownernya itu emang bener-bener gak mementingkan gimana ya, dia narik orang itu bukan untuk dijadikan karyawan, tapi bagaimana dia narik orang untuk jadiin orang itu besar. Iya betul. Jadi yang biasa beliau bilang itu kalau orang sukses itu berarti bisa mensukseskan orang lain, betul kan? Tapi selama 6 hari ini Kak, apa aja sih yang udah Kakak dapetin di sini? Pastinya yang paling banget saya shock banget nih. Saya 2 hari baru training, tiba-tiba dibawain uang segepok dan 1 orang anak training itu masing-masing dapat 500.000 plus coklat. Dan customer service bukan 1 orang, bukan atau hitungan belasan orang, tapi yang puluhan. Wow, keren banget sih. Gak banget, kayak baru nemu nih, kayak baru 2 hari training ya? Iya, definisi best of owner gitu. Yang saya temuin selama saya kerja dimanapun. Sama sih, aku juga ngerasain kayak gitu ya. Dulu waktu aku training juga sama tuh, dikasih uang tunai, coklat. Harapan kakak apa sih di PS ini? Kalau harapan saya sih besarnya pasti ingin terus bekerja sama di PS Store dan bergabung jadi
ya lebih ke gimana saya sangat bermanfaat di PS Store. Jadi ketika Bang Putra butuh sesuatu, saya adalah orang yang paling dicari sama Bang Putra. Wih, keren banget Ya. sih goalsnya. Ada nggak sesuatu yang kakak pengen banget dapetin di waktu yang cepat gitu, atau mungkin handphone, kendaraan atau apapun itu? Kalau untuk impian yang pertama sih Kak, itu lebih ke orang tua. Orang tua. Iya. Kenapa? Jadi ya ini sedikit kekeluargaan yang saya ceritakan. Jadi orang tua itu ngebangun rumah, cuman emang yang kendala sama ekonomi. Jadi bagaimana caranya saya mewujudkan impian orang tua untuk dapetin rumah yang memang bagus banget, yang Tapi memang impian mereka. udah masuk proses pembangunan gitu. Udah Kak, tapi kendala sama ekonomi. Oh, jadi tertunda. Iya tertunda. Terus Jadi kayak tinggalnya gimana sekarang? sebenarnya kalau untuk pembangunan itu kayak setengah. Jadi yang emang untuk bagian ruang keluarga sama kamar itu emang udah selesai. Cuman Oh untuk- gitu. iya, bagian depan tuh kayak ya masih pondasi aja. Oh, aku kira bener-bener kayak masih pembangunan renov total, terus kayak jadi nggak ada tempat tinggal gitu. Tapi masih ada tempat tinggal berarti ya? Alhamdulillah masih. Cuma itu dulu sih impian orang tua dulu sih. Karena kan udah hitungan tahun orang tua pengen rumah yang memang bener-bener yang mereka inginkan gitu. Tapi untuk saat ini masih layak lah ya untuk ditempati sama orang Alhamdulillah tua. masih layak. Berarti kakak tiap bulannya selalu ngirim ke orang tua. Kalau ngirim orang tua Kak, ya alhamdulillah ada aja deh gitu setiap bulannya. Apa sih yang paling bikin kakak semangat gitu untuk kakak harus tetap bertahan di perantauan ini? Kalau untuk semangat Kak, itu lebih ke ya zaman sekarang kan, kalau kita nggak pakai seragam PNS ya bisa dibilang ya kita nggak ada apa-apa. Kalau kita nggak punya mobil, kita nggak punya apa-apa. Nah, saya pengen bukti ini sama orang-orang awam kalau saya yang nggak pakai seragam apa-apa dan saya ya bisa dibilang nggak mencolok untuk bagian kalau orang umum lihat ini orang kaya nih, punya seragam nih, PNS nih segala macam gitu kan. Gimana saya kelihatan biasa aja, cuman saat ada orang yang butuh pertolongan saya orang paling depan yang nolong. Wih, Masya Allah. Aku boleh minta ini nggak, kata-kata dari kakak nih buat Bang Putra? Kata-kata untuk Bang Putra lebih ke Bang Putra jangan pernah berubah, jadi tetap jadi owner yang paling bagus yang pernah dikenal banyak orang, selalu tetap berbagi. Apalagi terlalu bagus banget sih Kak, gimana ya, kayak aduh, Pokoknya semua kata-kata indah semua ada di Bang Putra. iya kalau bisa dibilang ini malaikat kali ya gitu, Masya Allah. malaikatnya dituruni kali ya begitu. Emang best banget ya Papi Best Putra. Oke. Kalau gitu untuk podcast kita kali ini sampai sini dulu bareng sama Kak Adit. Oh ya, Kak Adit sebagai apa nih? Kalau saya di sini customer service. Sebagai customer service, kita doain semoga Kak Adit lolos ke tahap selanjutnya dan menjadi karyawan master yang bisa menggapai semua impiannya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.